Yang saya tahu kan ada kayak Bangka, Mm-mm. kemudian nanti ada Medan, Mm-mm. ada Pontianak Iya, gitu ya. Nah, itu ada beda-beda yang khas nggak tuh dari ada, rasanya, sisi ada. rasanya? Mm-mm. Kalau kita Bangka itu lebih ke asam manis, Asam manis manis tuh segar Bangka. gitu kan ya. Mm-mm. Nah, kalau yang daerah lain mungkin kan agak manis gitu kan ya. Mm-mm. Nah, itu perbedaannya gitu kan ya. Nah, Mm-mm. tapi misal kayak di Pontianak itu ada beberapa makanan yang hampir mirip-mirip dengan Bangka juga cita rasanya. Gitu. Hmm. Sebetulnya balik lagi ya rempah-rempahnya juga kurang lebih hampir sama gitu. Halo teman rasa, jumpa kembali dengan saya Cak Tom. Inilah Aku Rasa, Akar Kuliner Nusantara. Kali ini aku rasa kedatangan tamu istimewa, Chef Adrian Chia. Beliau adalah seorang chef yang berasal dari Bangka, atau Pulau Bangka. Nah, ketika mendengar nama Bangka, tentu kita akan langsung terbayang nikmatnya, enaknya martabak Bangka, Martabak. gitu ya, Chef ya. Iya. Beliau ini tentu nggak diragukan lagi kepiawaiannya dalam mengolah terutama makanan khas atau tradisional dari Pulau Bangka. Pulau Bangka atau makanan khas Pulau Bangka ini adalah salah satu kekayaan kuliner Nusantara. Ya, tentu akan sangat erat kaitannya dengan saya juga akan coba gali tentang eh, rempah atau jalur rempah. Ya, selamat sore, Chef. Selamat sore. Gimana, sehat ya? Sehat. Ya, alhamdulillah. Tadi macet nggak di jalan? Enggak, Nggak ya? karena aku naik transportasi umum, Aha, busway, aha. terus naik MRT langsung sampai di sini. Benar banget. Iya, Jadi transportasi umum kita hari ini sudah sangat udah sangat bagus. menyenangkan, sudah Iya, nyaman gitu ya, Chef. Oke, Chef, iya. kalau boleh cerita nih, Mm-mm. bagaimana sih awal mula Chef masuk atau terjun ke dunia kuliner Oke. awalnya? Awalnya sebetulnya kan memang dari kecil itu memang udah hobi masak, Hobi ya kan? masak. Karena mama kan memang udah jago banget gitu Aha, kan. aha. Nah, terus papa juga pinter masak juga gitu Oke. kan. Nah, kebetulan saya dari 11 bersaudara. Mhm. 11. Iya, Luar biasa. anak paling kecil. Nah, Oke. tapi kedua orang tua udah nggak ada. Hmm. Eh, karena sering lihat orang tua masak gitu ya, kayaknya menyenangkan gitu kan ya. Hmm. Nah, sebetulnya itu dari kecil saya memang udah suka masak, Hmm. ya kan. Lihat papa juga pinter, mama juga pinter masak gitu kan ya. Oke. Eh, terus papa juga sering undang teman-temannya, dia Ah, masakin. Kadang-kadang ah. mama sering marahin tapi dia cuek gitu kan. Iya. Nah, terus dari kecil memang punya cita-cita itu memang sebetulnya tuh fotografer, Hmm. ya kan. Hmm. Nah, fotografer tapi nggak kesampaian. Mhm. Nah, tapi sekarang paling tidak kan bisa lah ya untuk bikin foto-foto makanan gitu Ya kan. benar. Sekarang Iya. erat banget tuh Mm-mm. kaitannya antara fotografi dan Iya. kuliner. Nah, kebetulan aku memang boleh dikatakan otodidak ya. Mhm. Nah, zaman dulu kan memang mau sekolah waktu itu kan papa nggak punya uang. Hmm. Memang udah niat mau ambil sekolah chef gitu kan. Hmm. Tapi orang tua nggak punya uang, apa daya gitu Hmm. kan. Hmm. Nah, tapi saya sempat sedih juga, sempat musuhan sama papa gitu kan ya. Hmm. Ya apa boleh buat. Akhirnya saya begitu papa meninggal, akhirnya saya pindah ke Jakarta. Oke. Nah, terus sempat Tahun berapa itu pindah Jakarta? pindah ke Jakarta tahun 92. 92. Iya. Oke. Ke Surabaya dulu. Oh, ke Surabaya dulu. Ya, Wah. Surabaya dulu. Surabaya terus 2 tahun baru balik ke Jakarta. Oke. Nah, sempat jadi sales gitu kan ya. Hmm. Sempat jadi ikut kakak jadi biro jasa gitu kan Hmm. ya. Tapi Hmm. sebetulnya passion saya tuh memang masak sebetulnya. Nah, terus sempat akhirnya dapat rezeki sempat buka toko di Glodok. Hmm. Toko apa? Toko elektronik. Elektronik. Ya, Oke. karena saya ada satu hobi lagi selain fotografer, suka nyanyi. Oh. Ya, jadi jual karaoke set segala macam gitu kan ya. Heeh. Nah, terus ada kurang lebih 4-5 tahun lah ya di Glodok ya, jadi Heeh. ngkongko Glodok. Heeh. Tapi sering masak juga, tetap berjalan masak Hmm. terus gitu kan di rumah. Nah, akhirnya saya sadarin itu bukan passion saya. Nah, passion saya adalah masak. Masak. Akhirnya saya bertekad untuk tutup toko saya Mhm. dan saya beralih dan fokus ke masak. Masak. Nah, terus ada satu teman nggak sengaja tanya, kamu mau nggak masak di TV? Hmm. Promosi masakan Bangka kamu, dia bilang gitu Hmm. kan. Hmm. Dengan senang hati, dengan excited langsung bilang, mau gitu. Padahal waktu itu pertama kali tampil di live itu kan ya grogi banget.
grogi kan, teman-teman nonton pada bilang, kamu grogi banget. Udah nggak apa-apa, yang penting saya masuk TV gitu kan, saya bisa promosi makanan Iya, Bangka. iya. Nah dari situ akhirnya dilirik lah sama TV-TV lain gitu kan ya. Aku masak di satu acara yang live gitu kan. Tetap aku fokus masak masakan Bangka. Nah itu terus akhirnya ada satu hostnya bilang, makanan Bangka kamu unik loh. Mending kamu masak masakan Bangka deh. Jangan fokus masak yang lain. Oke. Nah nanti kamu akan dikenal sama banyak orang Ya. gitu. Akhirnya itu jadi value, jadi Mm-mm. keunikan tersendiri dari seorang Chef Adrian gitu ya, Iya. yang mengusung masakan Bangka. Nah, Chef, Mm-mm. selain bahwa ya Bangka adalah asal usul dari Chef Iya. Adrian, sebenarnya apa sih keunikan dan bahkan mungkin kalau boleh dibilang keunggulan Iya. dari kuliner Bangka itu apa? Banyak sekali, sangat menarik gitu kan ya. Karena makanan Bangka itu sangat unik. Kenapa? Dia tuh termasuk peranakan. Mm-mm. Nah, peranakan dalam arti kata tuh perkawinan antara Melayu dan Cina. Ya, Jadi dikomben gitu kan ya. ya. Nah, pada dasarnya itu kalau masakan peranakan itu banyak menggunakan terasi. Terasi. Ya, Jadi basisnya ikan ya. udang. Udang. Oke. Nah, saya pernah mewakili acara Babanyonya, acara peranakan di Singapura untuk mewakili Indonesia waktu itu. Udah lumayan lama, saya lupa tahun berapa itu kan ya. Nah, begitu saya sampai di Singapura, ternyata ada beberapa masakan Singapura kayak sambal nanas itu sama dengan masakan Bangka, tapi tidak seenak masakan Bangka. Nah, pas saya makan mungkin karena rempah-rempahnya nggak kurang fresh atau sama santannya mereka pakai yang kemas yang instan. Kalau saya masak kan selalu semua yang fresh, gitu kan. Nah, pas ada beberapa menu lagi saya bilang, loh kok sama gitu kan ya. Nah, ternyata memang saya cari tahu memang peranakan itu banyak kesamaan gitu. Ya. Malaysia, Thailand itu juga ada peranakan sama dengan masakan Bangka, hampir banyak yang sama. Oke. Kalau di Indonesia sendiri, kalau kita bicara peranakan gitu ya, apa namanya masyarakat Tionghoa dan juga Melayu gitu ya. Yang saya tahu kan ada kayak Bangka, kemudian nanti ada Medan, ada Pontianak gitu ya. Nah, itu ada beda yang khas nggak tuh dari rasanya, sisi rasanya? Ada. Kalau kita Bangka itu lebih ke asam manis. Asam Manis manis segar Bangka. gitu kan ya. Nah, kalau yang daerah lain mungkin kan agak manis gitu kan ya. Nah, itu perbedaannya gitu kan ya. Nah, tapi misal kayak di Pontianak itu ada beberapa makanan yang hampir mirip-mirip dengan Bangka juga cita rasanya. Gitu. Sebetulnya balik lagi ya rempah-rempahnya juga kurang lebih hampir sama gitu. Ya. Nah, tadi kan Chef sampaikan bahwa main ingredient-nya itu terutama terasi. Iya, gitu kan ya. terasi. Lalu tadi rempah. Rempah. Secara spesifik rempahnya apa nih? Nah, Palanya, ladanya atau apa? lada memang itu paling kuat ya kalau di Bangka itu kan memang saya Iya, kebetulan benar. lahir di Tobuali Bangka. Nah, itu satu desa kalau misalnya dari kita naik pesawat dari Jakarta sampai kotanya Pangkal Pinang. Nah, mau ke kampung saya itu harus kurang lebih 2 jam perjalanan. 2 jam. Lumayan jauh. Tapi selama perjalanan itu banyak ada, kita bisa lihat pohon nanas, pohon lada, itu sepanjang jalan itu kita harus lewati 12 kampung baru sampai di rumah saya. Nah, kalau di kampung saya itu memang terkenal dengan ladanya karena kan di sana kan penghasil timah itu sangat pengaruh, tanahnya jadi lebih subur karena makanya banyak lada di sana. Itu original. Ya. Nah, sampai sekarang kalau saya masak tetap saya kalau lada saya bawa dari Bangka. Gitu. Bangka Belitung ya, yang Iya, khas yang khas. ladanya juga Khas. itu ya. Saya pernah. Nah, kalau rempah-rempah lainnya ada satu masakan Bangka namanya lempa kuning. Nah, itu sebetulnya bumbunya nggak banyak, itu pakai kunyit, lengkuas, cabai merah, terus sama bawang merah. Itu aja, terus kuncinya di terasi. Nah, itu dimasak kayak sup gitu kan ya. Itu sebetulnya termasuk makanan sehat juga sih sebetulnya. Karena itu kan salah satu misal kayak kunyit itu kan ya, lengkuas gitu kan ya. Itu kan bisa kita dapatkan kalau misal kita minum jamu ya kan. Nah, itulah sebetulnya makanan Bangka juga termasuk sehat gitu. Ya. Ya saya pikir ketika bicara rempah ya itu salah satu yang sangat khas dari Indonesia, dan saya pikir kalau apa namanya kita mengenal Silk Road di Tiongkok gitu ya. Nusantara ini punya sejarah spicy road-nya sebenarnya, ya, jalur rempah, dan bahkan itulah yang membuat
kolonialisme bertahan di Indonesia Iya, itu ya, betul. karena mereka datang ke sini bukan karena yang lain tetapi karena rempah gitu Iya. ya, dan itu sangat diperlukan apalagi di Eropa gitu ya. Lada sangat disukai gitu untuk Iya. menghangatkan tubuh. Baik, Chef. Tadi Chef sampaikan bahwa sempat ikut kompetisi ya Iya. di Singapura. Bukan kompetisi, Apa itu? acara Babanyonya kita diundang Oke. untuk menghadiri acara mereka gitu kan. Jadi saya yang mewakili Indonesia untuk ikut ada dalam acara mereka gitu. Semacam festival gitu Iya, ya. gitu. Festival makanan peranakan. Iya. Babah Nyonya. Babanyonya. Oke. Betul. Apa yang apa waktu itu ada resep khusus atau menu khusus yang chef kreasikan untuk Waktu di itu sana? saya masak lempa kuning. Lempa Lempa kuning. kuning. Itu bahan dasarnya apa? Ikan? Iya, pakai ikan bisa pakai ikan tenggiri, bisa pakai ikan bawal, bisa pakai ikan kerisi, bisa ikan kembung gitu kan ya. Nah, yang tadi di awal saya sebutkan itu bumbunya cuma menggunakan kunyit, bawang merah, cabai merah sama cabai rawit kayak gitu, sama terasi, sama air asam Jawa. Air asam Itu udah Jawa. enak banget. Ada nanasnya juga. Ada nanasnya. Iya. Oke. Setelah ya selama ini sudah berapa kreasi masakan atau karya cipta Ya. rasa yang Oke, chef sebetulnya kalau untuk makanan Bangka sendiri di sini saya tidak ada karya cipta dari saya. Jadi saya tinggal meneruskan aja. Jadi misal lempa kuning, ada rujak daun singkong gitu kan ya, ada kari Bangka, terus ada lakso Bangka, terus juga terus ada tekwan, ada laksan gitu kan ya, ada mie ikan gitu kan ya, beraneka ragam itu banyak sekali gitu kan ya. Nah, banyak yang pertama mereka bilang, aduh ini enak gak ya? Mereka mungkin lihat awam gitu kan ya. Saya bilang, ini enak loh, coba deh. Begitu mereka coba, mereka bilang, wah kok beda ya? Ternyata enak ya gitu. Iya. Kemarin 2 hari yang lalu saya alhamdulillah pas banget gitu. Ya. Saya cobain yang namanya sop iga Bangka di satu tempat di Jakarta. Ya. Ya di utara Jakarta itu. Enak banget memang, Chef. Iya. Bumbunya itu Iya, khas. bumbunya ya khas. Kuahnya itu khas. Oke. Pernah menulis sebuah buku resep Pernah. khusus masakan Bangka gitu? Aku mix sama beberapa kreasi menu saya sendiri dan juga ada makanan sehat juga gitu kan ya. Memang di dalam buku saya judulnya Fresh and Super Simple Cooking. Itu pertama saya bikin. Nah, terus ada buku kedua juga. Di dalam buku kedua juga masih ada tentang makanan Bangka. Memang saya selipin nggak khusus satu buku makanan Bangka gitu kan ya. Jadi saya campur ada makanan Bangka, terus juga makanan menu-menu sehari yang benar-benar simpel yang saya masak dan makanan sehat. Nah, itu saya bikin buku itu pas lagi pandemi. Jadi saya ambil kesempatan di situ. Karena kan pandemi kan banyak yang nggak bisa keluar gitu kan ya. Banyak yang mau belajar masak, itu laku keras buku saya. Buku pertama, buku kedua juga laku keras. Nah, jadi sudah berapa buku nih? Buku kedua. Sebetulnya udah pengen bikin buku ketiga, cuma karena kesibukan saya sekarang kan masih pegang 3 brand ambassador gitu kan ya. Jadi masih sibuk syuting, masih sibuk untuk bikin konten mereka juga gitu kan ya. Dan belum acara off air gitu segala macam. Terhambat untuk buku ketiga. Tapi ya segera akan terbit juga. Amin. Moga-moga segera ya, Chef. Iya. Jadi buku 1 tentang ada spesifik ininya Tentang makanan Bangka juga. makanan Bangka. Sama kreasi menu saya. Yang kedua sama juga. Sama juga. Oke. Yang ketiga rencananya apa? Rencananya juga tetap masih, karena kan masih banyak makanan Bangka yang belum saya munculkan di Mungkin buku. spesifik tentang kue gitu. Ya, bisa jadi. Di buku ke 1 dan 2 juga ada kue. Oh, udah ada juga. Jadi memang di buku saya itu bukan misal kalau orang bikin buku kan memang khusus dari A sampai Z semua itu gitu menurut. Kalau saya kan memang di mix, ada masakan, ada kue yang simpel-simpel, terus juga ada makanan sehat gitu. Jadi biar lebih seru gitu. Oke. Nah, bicara tentang kue nih, Chef. Saya tadi bilang kan di kepala saya kan langsung muncul nih martabak Bangka. Martabak ya. Apalagi, Chef? Banyak sih sebetulnya, kayak serikayu Bangka gitu kan ya. Terus ada lapis hijau pandan, ada choipan. Choipan itu ya. jadi choipan itu kan Kalimantan sama Bangka itu beda, tapi kulitnya itu juga beda, teksturnya itu kan ya. Nah, terus choipan Bangka itu bedanya dia isinya kelapa muda, diserut, dimasak pakai bumbu, terus pakai ebi sama lada segala macam, itu jadi enak.
bungkusnya segitiga bungkusnya. Nah itu juga sebetulnya itu produk saya juga jual gitu kan ya. Nah cuma nggak tiap hari bikin. Isinya ada bengkoang gitu nggak sih? Bukan, kalau yang Kalimantan itu bengkuang. Kalau Kalimantan bengkoang. Bangka punya pepaya. Oh, pepaya muda. Iya, nah Oke. kebetulan pas aku kan memang jualan kan ada customer saya bilang, aku pencinta choipan, aku penasaran dengan choipan Bangka. Begitu dia makan, dia bilang, aduh kayaknya saya Lebih suka itu. lebih suka Bangka, saya nggak akan beli yang isi bengkuang, dia bilang gitu kan. Oh, Ya. oke. Saya hampaskan, dia bilang gitu kan. Akhirnya memang ada beberapa teman yang Kalimantan pun mereka coba yang Bangka, dia bilang, lah kenapa lebih enak ini ya, dia bilang gitu. Eh, Padahal simple loh, cuma pepaya muda sama ebi loh. iya. Sama bawang putih Kayak ada. itu nggak sih? Apa itu kalau Palembang pempek pistel ya? Itu kan isinya pepaya muda juga gitu. Beda. Kalau itu kan pempek kan isi Heeh. pepaya. Kalau ini choipan dari kulitnya itu dari Kulitnya lebih tipis gitu iya ya. dari tepung beras. Gitu sama sagu di steam, nanti di apa dibungkus segitiga. Hmm. Enak banget. Heeh. Jadi pengen yang ngiler, Mbak. Ada testernya nggak sih? Iya, pas saya lagi nggak bawa, harusnya saya bawa ya. Iya. Heeh. Oke, Chef. Nah ini menarik nih. Chef kan tadi awal apa namanya membangun bisnisnya gitu Iya. ya di Surabaya, sales pindah ke Jakarta, Mm-mm. sempat apa tadi Chef di elektronik ya. Iya, Dan elektronik. sekarang kan udah mantep nih di kuliner bisnisnya. Iya. Ya, boleh cerita nih Chef, apa aja bisnisnya? Oke, jadi bisnis saya sekarang kan memang saya jual online belum punya. Sebetulnya banyak investor yang ajak saya untuk buka restoran. Saya belum berani untuk terjun ke situ. Pengen sih sebetulnya kan pas dengar teman bilang, sebulan bisa profitnya segini-segini loh gitu kan ya. Tapi kan kita jangan langsung langsung apa terlalu ambisi gitu kan ya. Mendengar orang bilang cuannya banyak langsung, Yeah. tapi udah siap belum gitu Yeah, kan? Harus yeah. benar-benar siap Yeah. di situ harus fokus. Iya. Nah, kalau kita nggak fokus, soalnya ada beberapa teman juga buka restoran udah tutup gitu kan ya. Nah, jadi saya fokus untuk jual online aja. Jual online. Jual online aja. Jualnya gitu. dalam bentuk makanan jadi, Iya, udah mateng kayak kue, ada kue lebih ke kue juga sih. Nggak by saya, order. Iya by order, tapi nggak banyak item gitu kan. Ada kue 3 macam, kue 1, 2, 3, ada 4 macam. Terus ada pempek udang, ada pempek ikan. Nah, kadang-kadang saya juga ada bikin chia seed pudding jual juga gitu. Gitu. Itu platformnya pakai apa? Medsos atau Iya di sosial media aja di Instagram. Instagram? Ya karena kan udah banyak customer gitu kan, mereka udah tahu gitu kan ya di WhatsApp. Begitu saya kadang-kadang begitu post di WhatsApp status, besok ready ini. Kalau ada beberapa kue yang memang tiap hari bikin, ada yang enggak gitu kan ya. Begitu saya udah posting, mereka langsung aku mau ya gitu. Nah kalau langganan sih udah banyak banget, udah banyak banget karena mereka tahu rasa, harga nggak masalah, yang penting rasanya oke. Gitu. Ngelayanin catering juga? Nggak catering, aku tuh private chef. Oke, jadi aku diundang bisa, private ya? iya untuk private dining bisa, tapi aku lebih fokus tetap makan masakan Bangka, nggak mau masak yang lain. Nggak mau masak. Jadi Iya. sudah sangat inilah ya, maksudnya fokus di situ. Jadi saya selalu ingat teman saya waktu itu di TV, sampai sekarang aku tetap harus ingat dia. Aku bilang thank you loh, kamu selalu udah memberi jalan yang benar buat saya. Saya tetap fokus dan nggak malu. Pernah saja waktu di TV ada yang teman bilang, ya Adrian cuma bisa masak masakan Bangka, tapi aku nggak peduli, masuk dari sini keluar dari sini. Aku fokus. Dengan saya bawa nama Bangka, fokus dengan makanan kampung, saya bisa sampai sekarang. Iya. Tapi saya nggak pernah merasa puas gitu kan ya. Tetap belajar gitu kan. Ada menu-menu Bangka yang misal saya lupa, saya tetap tanya senior saya, cici saya, dulu waktu kecil inget deh makan ini. Oh iya nih, ini kamu masak aja nih resepnya. Udah langsung jadi. Nggak pernah gagal. Gitu. Ya, kalau saya sering mau masak air gagal, Chef. Dari kopi jadi Indomie gitu. Chef, apa namanya, makanan Bangka itu kan tadi disampaikan dia sangat khas karena merupakan makanan Peranakan. perpaduan antara Melayu dan China, Tiongkok.
Saya nggak pernah merasa puas, saya harus tetap belajar dan belajar, Iya. gitu. Dan bicara makanan, masakan tuh memang harus praktikal ya, artinya harus Mm-mm. dicoba, sering nyoba Iya, gitu kan. heeh. Saya juga kalau di rumah begitu buka lemari es, Ada apa langsung ini ada masak apa ya? ya gitu, campur-campur-campur. Kalau yang penting buat saya enak gitu. Iya.